Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum adik-adik. Nah, ketemu lagi dengan KJR. Di video kali ini kakak membahas materi tentang pertidaksamaan dan linier dua variabel. Nah, yang mana sebelum ini tentu adik-adik harus tahu dulu tentang persamaan linier dua variabelnya. Nah, bagi adik-adik yang belum tahu atau belum paham tentang persamaan linier dua variabel, nah boleh dilihat video kakak selanjutnya. Oke, sebelum kita lanjut, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta tonton video ini sampai habis ya, agar adik-adik bisa memahami tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Oke, terima kasih juga bagi adik-adik atau teman-teman yang udah mensubscribe channel ini, dan share juga ke teman-temannya ya, mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi mereka. Oke, kita lihat untuk bagian pertidaksamaan linier dua variabel ini. Nah, di sini ada kata-kata pertidaksamaan ya. Nah, berarti di situ ada beberapa tanda. Nah, bisa di sini kakak buatkan. Ada tandanya besar sama, ada tandanya kecil sama, ada tandanya besar aja nanti, atau ada tandanya kecil aja, atau lebih dari, kurang dari, itu kata-katanya ya. Nah, apa perbedaannya tanda besar sama dengan besar aja pada pertidaksamaan linier dua variabel ini? Nah, itu nanti ada dalam bentuk garisnya. Kalau dia pakai tanda sama, berarti garisnya berupa garis lurus, tapi kalau tidak ada samanya, itu nanti garisnya garis putus-putus ya. Nah, boleh misal kakak buatkan seperti ini. Nah, sebuah sistem persamaan linier, anggap di sini titiknya A, di sini titiknya B. Nah, maka ini akan kita buat persamaan garis, yang mana persamaan garisnya itu terdiri dari AX ditambah BY. Nah, sama dengan A kali B. Nah, kalau dia bagian garisnya lurus atau garisnya garis lurus ini, berarti tandanya nanti itu besar sama, kalau tidak kecil sama. Nah, tinggal kita uji daerahnya. Daerahnya di sebelah atas garis yang diketahui ini atau di sebelah bawahnya. Nah, kemudian yang kedua, kalau garisnya itu anggap ini titiknya A, ini titik B. Nah, kalau garisnya garis putus-putus, nah berarti itu tandanya ini tidak pakai samanya. Maka dia untuk AX ditambah BY sama dengan A kali B, tanda persamaannya ini itu bisa ditukar menjadi besar aja, kalau tidak kecil aja. Nah, itu dia bedanya ya. Ada yang garisnya garis lurus, ada garisnya yang garis putus. Oke, agar adik-adik lebih memahami tentang pertidaksamaan linier dua variabel ini, nah kakak cobakan ke beberapa contoh soal ya. Nah, bagaimana cara mengubah? Seandainya diketahui pertidaksamaannya, kita buatkan ke grafiknya. Atau nanti diketahui grafiknya, kita akan buatkan pertidaksamaannya. Oke, kita lihat contoh yang pertama, atau soal 1. Nah, soal 1 di sini ke soal 1, gambarlah daerah penyelesaian dari. Nah, di sini kakak punya persamaan 2x ditambah 3y sama dengan 6. Nah, sama dengannya ini kita ganti dengan besar sama dari 6. Nah, kalau yang biasanya itu pakai tanda sama dengan ya. Nah, sekarang dia pakai tanda besar sama dari 6 atau lebih sama dari 6. Nah, untuk menggambar daerah penyelesaian di sini, langkah pertama itu kita cari dulu titik-titik potongnya. Titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu X itu udah pasti yang garis mendatar, terhadap sumbu Y itu yang garis tegaknya. Nah, di sini untuk menjawabnya, nah, bisa kita misalkan salah satu titiknya itu dengan titik 0 ya. Nah, kalau kita misalkan X-nya sama dengan 0, maka ini akan menghasilkan, nah boleh 2 kali 0 itu 0, kita tutup aja X-nya. Maka yang bersisa di sini 3Y kita samakan dengan 6 terlebih dahulu. Maka ketemu nilai Y-nya di sini 6/3, dapat nilai Y-nya 2. Nah, maka kalau kita gabung koordinat X, Y-nya itu 0,2 ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau Y-nya yang kita misalkan dengan 0, Y-nya kita misalkan dengan 0, maka ketemu persamaannya di sini. Nah, 3 kali 0, 0. Nah, tinggal kita tutup aja Y-nya. Maka yang bersisa 2X sama 6. Maka boleh kita tulisin 2X sama dengan 6. Maka nilai X-nya aja itu sama juga dengan 6/2. Maka X-nya
3. Nah, jadi koordinatnya di sini X, Y. Koordinat itu selalu X, Y ya. Berarti 3,0. Nah, kalau kita buatkan dia ke dalam garis koordinat, itu terdiri dari sumbu X dan sumbu Y. Nah, di sini boleh kita perkiraan aja letak titiknya itu ya. Nah, X-nya di sini 3. Berarti anggap di sini titik X3, Y-nya 2. Nah, Y-nya 2. Nah, ingat adik-adik, untuk sumbu yang positif X itu sebelah kanan, yang negatifnya sebelah kiri. Untuk Y yang positif sebelah atas, yang negatifnya sebelah bawah. Nah, tinggal kita hubungkan titik ini, 2 sama 3. Nah, bagaimana garisnya? Di sini ada tanda samanya. Kalau dia ada tanda sama, berarti di situ garisnya garis lurus. Nah, ini kita hubungkan garis lurus. Nah, di sini kan terdiri dari 2 buah daerah itu ya. Ada daerah sebelah atas garisnya ini, ada daerah sebelah bawah garisnya ini. Agar adik-adik lebih memudahkan untuk menentukan daerah arsirannya. Nah, boleh kita misalkan daerah titik yang di tengah ini itu koordinatnya 0,0. Berarti bagian sebelah bawah garis. Nah, boleh kita ujikan titik 0 ini, 0,0 itu kepersamaan yang udah diketahui. Berarti boleh uji 0,0 ke persamaan. Nah, di sini kan persamaannya 2x tambah 3y. Nah, ini kita kosongkan aja dengan 6 terlebih dahulu. Nah, ganti x-nya dengan 0, ganti y-nya dengan 0. Berarti 2 kali 0 tambah 3 kali 0. Nah, bagaimana dia dengan angka 6? Nah, ini 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Berarti 0 tambah 0, 0. Nah, bagaimana dia dengan 6? Nah, di sini kita lihat. 0 dengan 6 itu besar atau kecil? Nah, cara bacanya gini. 0 itu besar dari 6. Atau 0 itu kecil dari 6. Nah, maka yang betul di sini 0 itu kecil dari 6. Nah, maka daerah yang melibatkan 0,0 ini atau bagian bawah garis ini itu daerah yang bertanda kecil. Nah, boleh kakak kasih tanda aja di sini kecil. Berarti bagian atas ini lawannya. Di atasnya ini kalau di bawahnya kecil berarti di atasnya besar. Nah, ini yang besarnya. Nah, sementara yang diminta soal tadi 2x ditambah 3y besar sama dari 6. Nah, berarti yang kita arsir itu daerah bagian tanda besar ini atau bagian atas garis ini. Nah, ini daerahnya ya. Nah, karena dia pakai tanda sama, berarti tadi garisnya garis lurus. Nah, seandainya tanda samanya tidak ada, maka garisnya nanti garis putus-putus. Oke, bagaimana? Nah, jika ada adik yang ragu atau bingung, silahkan komen di kolom komentar ya. Oke, adik-adik. Nah, sekarang kakak ajarin trik cepat untuk membuat gambar daerah penyelesaian dari pertidaksamaan ini ya. Nah, jawab. Nah, di sini trik cepatnya. Nah, persamaannya di sini 2x tambah 3y besar sama dari 6. Nah, untuk menggambar berarti itu kita butuh sistem koordinat, ada sumbu x, ada sumbu y. Nah, x itu selalu yang datar, y itu selalu yang tegak. Nah, untuk trik cepatnya di sini kita tinggal ditutup aja. Kalau kita tutup x, nah berarti yang bersisa di sini 3y dengan 6. Nah, maka bisa kita tuliskan 3y-nya itu sama dengan 6, maka nilai y-nya di sini 6 per 3. 6 bagi 3 dapat 2. Nah, nilai y sama dengan 2 ini langsung kita pindahkan ke koordinat. Y bernilai 2 itu bagian atas ini ya. Nah, di sini y-nya 2. Nah, kemudian seandainya y-nya yang kita tutup, maka yang bersisa 2x dengan 6. Nah, jadi 2x itu sama dengan 6, maka nilai x aja sama dengan 6 dibagi 2. Nah, 3 ya. Nah, berarti x sama dengan 3 itu letaknya di sebelah kanan ini. Nah, di sini x-nya sama dengan 3. Sumbu koordinat itu selalu 0. Nah, tinggal garis titik 2 sama 3 ini kita buatkan dia sebuah garis. Karena di sini pakai tanda sama, berarti di situ garisnya garis lurus. Nah, tinggal kita tentuin daerah besar dan kecilnya bagian mana gitu. Nah, untuk nentuin daerah besar dan kecil, nah caranya sama dengan yang tadi. Kita uji titik 0,0 ini. Nah, ini 2 kali 0, ini 3 kali 0. Nah, udah pasti nilainya 0. Nah, 0 dengan 6. Nah, tinggal adik-adik pikir. 0 dengan 6, besar atau kecil? Nah, jadi 0 itu kecil dari 6. Berarti daerah yang bagian 0 ini itu yang untuk yang kecilnya. Bagian atasnya ini yang untuk yang besarnya. Nah, berarti yang kita arsir di sini itu daerah yang besar sesuai dari tanda soalnya ini. Nah, maka arsirnya ke arah atas ini. Nah, bagaimana? Lebih cepat kan dari yang tadi?
Nah, berarti di sini cukup tiga langkah. Yang pertama tutup si X, yang kedua tutup si Y, yang ketiga ini kita uji titik 0,0-nya. Oke, seandainya Diri udah bisa tentang soal yang pertama ini, nah kita cobakan ke soal yang kedua ya. Boleh pakai cara yang panjang, boleh kita pakaikan trik cepatnya. Nah, saran kakak di sini, seandainya gampang cara yang trik cepat ini, nah boleh langsung pakai trik cepat aja. Oke, kita lihat soal yang kedua. Nah, gambarlah daerah penyelesaian dari 4x dikurang 3y kurang 12 kecil sama dari 0. Nah, berarti di sini x sama y-nya di sebelah kiri, 4x kurang 3y. Nah, yang min 12 ini kita pindahkan ke kanan. Min 12 pindah ke kanan itu berubah menjadi positif ya. Tandanya tetap, kecil samanya tetap, min 12-nya menjadi 12. Nah, tadi trik yang pertama, untuk trik cepatnya tinggal kita tutup si x. Nah, atau boleh kita buatkan dia ke grafik atau ke sistem koordinat. Ada sumbu X, ada sumbu Y ya. Sumbu X, sumbu Y. Nah, yang pertama tadi kita tutup si X. Kalau si X-nya kita tutup, maka yang bersisa di sini min 3Y sama 12. Nah, ini kalau kita sama dengankan, dapat nilai Y-nya menjadi berapa ini? Min 3Y sama dengan 12, berarti nilai Y-nya aja 12 dibagi min 3. Nah, 12 dibagi min 3 berarti min 4 ya. Nah, nilai Y-nya min 4. Nah, langsung kita pindah ke grafiknya. Nilai Y bernilai negatif itu di bawah 0-nya ini. Nah, kira-kira di sini letak Y-nya min 4. Nah, kemudian yang kedua, kalau si Y-nya yang kita tutup. Nah, si Y-nya yang kita tutup, maka yang bersisa di sini ada 4x sama 12. Nah, kita sama dengankan dia dulu. 4x sama dengan 12, maka nilai x-nya di sini sama juga dengan 12 dibagi 4. 12 bagi 4 itu 3. Nah, jadi x-nya 3. Nah, nilai x 3 itu letaknya di sebelah kanan ini. X-nya 3. Nah, di sini tanda ketidaksamaannya itu pakai sama ya. Kalau pakai sama tadi garisnya berupa garis lurus. Nah, tinggal adik-adik hubungkan ini. Min 4 sama 3 berupa garis lurus. Oke. Nah, baru yang ketiga kita uji titik 0,0. Nah, titik 0,0 itu letaknya di bagian sebelah sini ya. Nah, kalau kita bagi menjadi dua bagian, ini ada sebelah kiri sama sebelah kanan. Di sebelah kirinya itu yang memuat titik 0,0 ini. Nah, kalau kita uji titik 0,0-nya, nah boleh ujinya ke persamaan yang udah kita pindah ruaskan ini. Yang ketiga, nah ini 4 kali 0, 0, min 3 kali 0 juga 0. Nah, 0 ini dengan 12. Nah, itu kita lihat juga. 0, titik-titik dengan 12. Nah, 0 dengan 12 besar atau kecil? Nah, kecil ya. 0 itu kecil dari 12. Nah, berarti bagian yang ada 0 ini itu daerah yang kecil. Sementara sebelahnya itu daerah yang besarnya. Nah, yang kita arsir di sini itu sesuai dari soal. Di soal di sini kecil sama, maka daerah kecil bagian atas ini itu dia yang kita arsir. Nah, jadi ini kita arsirnya dia ke atas sini. Oke, sampai di sini. Jika adik-adik ada yang ragu, silakan komen di kolom komentar. Oke, soal yang ketiga. Nah, ini pertanyaannya sama ya. Gambarlah. Nah, di sini kakak punya soal 5x dikurang 3y ditambah 15 sama dengan 0. Oke, mari kita jawab. Nah, langkah pertama tadi x sama y-nya itu biarkan di kiri, konstantannya pindah ke kanan. Kalau di sini dia positif 15, kita pindahkan ke kanan itu menjadi negatif. Nah, pertidaksamaannya di sini kakak pakai besar. Oke, mohon maaf ya, salah tulis tandanya di sini. Nah, 5x dikurang 3y tambah 15 besar dari 0. Nah, maka langkah pertama, x sama y-nya tetap di kiri. 5x kurang 3y besar dari. Nah, 15 pindah menjadi min 15. Nah, silakan adik-adik coba ke langkah yang pertama tadi. Y-nya tutup, kalau enggak x-nya tutup terlebih dahulu. Nah, seandainya di sini kita tutup. Yang pertama, kita tutup si x. Nah, kita tutup si x, maka yang bersisa
min 3Y dengan min 15. Kalau kita tuliskan menjadi min 3Y itu sama dengan min 15, maka nilai Y-nya aja min 15 dibagi dengan min 3. Min bagi min positif ya. 15 dibagi 3, 5. Nah, jadi di sini Y-nya itu positif 5. Nah, kalau kita buatkan ke grafiknya, nah, boleh kakak tambahkan di sini grafiknya sumbu X, sumbu Y. Y-nya 5. Kalau Y positif 5 berarti letaknya di atas sini ya. Nah, Y-nya 5. Yang kedua, kita tutup si Y-nya, maka yang tinggal 5X dengan min 15. 5X min 15. Nah, kalau kita buatkan ini menjadi 5X sama dengan min 15, maka X aja sama dengan min 15 dibagi dengan 5. Min bagi positif min, 15 bagi 5, 3. Nah, berarti X-nya di titik min 3. Nah, letak X negatif itu di sebelah kirinya ya. Nah, misalnya di sini min 3-nya. Karena di sini dia tidak pakai tanda sama, besar aja, berarti garisnya itu berupa garis putus. Nah, silakan adik-adik hubungi titik min 3 sama 5 ini. Nah, hubungkan dia dengan garis putus-putus. Nah, kayak gini. Nah, berarti ini panjang, ini juga panjang. Nah, untuk uji daerahnya itu sama dengan yang tadi ya. Uji titik 0,0. Nah, 0,0 letaknya di tengah ini. Nah, kalau kakak bagi dua daerah ini, itu ada daerah sebelah kanan garis, ada daerah sebelah kiri garis. Nah, kalau kita uji titik 0, substitusi dia ke soal yang udah kita pindah ruaskan. 5 kali 0, 0, min 3 kali 0, 0. Nah, boleh nih 0 dengan min 15. Nah, berarti yang ketiga, 0 titik-titik dengan min 15. Nah, 0 dengan min 15 itu besar atau kecil? Nah, kalau pada sebuah garis bilangan, itu semakin ke kanan dia semakin besar. Kalau semakin ke kiri itu dia angkanya semakin kecil. Nah, 0 dengan 15. 0 itu di sebelah kanan, 15 itu sebelah kiri ya, negatif di sini. Berarti 0 itu besar dari min 15. Maka tandanya di sini besar. Nah, maka yang memuat titik 0 ini untuk yang besar, yang bagian atasnya ini untuk yang kecil. Nah, yang akan diarsir itu di soal yang bertanda besar, berarti bagian ke bawahnya ini. Nah, daerah bagian bawah garis ini yang kita arsir, itu dia daerah penyelesaiannya. Daerah penyelesaian dari 5X kurang 3Y ditambah 15 besar dari 0. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Nah, sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk sistem pertidaksamaan ini itu terdiri dari dua buah atau lebih pertidaksamaan yang memiliki variabel yang sama ya. Nah, dua atau lebih pertidaksamaan yang memiliki variabel yang sama. Nah, contohnya di sini. Nah, ini langsung aja ke soalnya kakak kasih ya. Soalnya, tentukan daerah penyelesaian dari daerah penyelesaian. Nah, di sini persamaannya 2X tambah 3Y kecil sama dari 6. Kemudian yang kedua, X dikurang Y kecil dari 1. Kemudian X besar sama dari 0, Y besar sama dari 0. Nah, di sini dia terdiri dari 4 pertidaksamaan ya. Variabelnya X dan variabel Y. Nah, ini termasuk ke dalam sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menyelesaikannya itu bisa kita pakaikan cara yang pertama tadi. Yang pertama kita cari dulu titik-titik untuk garis penyelesaian atau daerah penyelesaiannya ya. Nah, cari satu-satu persamaan, nanti dia kita gabung menjadi 2. Oke, kita coba jawab. Nah, kita ambil persamaan yang pertama terlebih dahulu. Nah, persamaan yang pertama di sini 2X tambah 3Y kecil sama dari 6. 2X tambah 3Y kecil sama dari 6. Nah, ini kalau mau pakai trik cepat, nah ini tinggal tutup aja ya. Tutup si X, maka tinggal 3Y sama dengan 6. Nah, maka nilai Y-nya di sini sama juga dengan 6 bagi 3. 6 bagi 3 dapat 2, nah berarti Y-nya 2. Kemudian kalau kita tutup si Y-nya, maka yang tinggal 2X dengan 6, berarti X sama dengan 6 bagi 2. 6 bagi 2 itu 3, maka X-nya 3. Nah, 2 sama 3 ini bisa langsung kita pindahkan
ke sistem koordinat. Nah, kalau kakak tambahin yang kedua, untuk persamaan yang kedua, nah di sini persamaannya X dikurang Y kecil dari 1. Nah, sini tidak ada pakai tanda sama ya. Nah, kalau kita tutup X, maka Y min Y sama dengan 1. Maka Y aja sama dengan min 1 ya. 1 dibagi min 1, min 1. Nah, kalau kita tutup si Y-nya, maka X-nya dengan 1. X sama dengan 1, berarti X-nya sama dengan 1. Nah, untuk dua buah titik ini, itu langsung kita buatkan ke grafik koordinatnya. Nah, ini grafik sumbu koordinat X yang mendatar, Y yang tegak. Dari yang pertama tadi Y-nya 2. Nah, boleh kan misalkan titik 2 di sini, kemudian X-nya 3, berarti 3-nya di sini. Nah, X-nya 2, Y-nya 3. Nah, kemudian ini di garisnya tanda sama ya. Nah, berarti kalau sama garisnya berupa garis lurus. Nah, mana daerahnya? Sekarang kita uji. Untuk 0. Uji titik 0,0, sebelah kiri sama sebelah atas, 2 kali 0, 0, 3 kali 0, 0. Nah, 0 dengan 6. Nah, bagaimana 0 dengan 6? 0 titik-titik 6. 0 dengan 6 besar atau kecil? Nah, kecil ya. 0 itu kecil dari 6. Berarti bagian bawah ini yang bagian kecilnya, bagian atas yang besarnya. Yang diarsir di sini yang bagian kecil. Berarti kita arsirnya ke bagian bawah. Nah, kita arsir bagian bawah daerah. Nah, kemudian yang kedua, Y sama dengan min 1. Kalau Y sama dengan min 1, itu titiknya terletak di bagian bawah ini. Nah, ini min 1. X-nya sama dengan 1, berarti X-nya letaknya di bagian sebelah kanan. Ini tandanya kecil aja. Nah, berarti cukup kita buat garis putus-putus. Nah, nih kita tambahin garis putus-putus penghubungnya di sini. Nah, berarti ada juga nilai nolnya itu letaknya sebelah atas sama sebelah bawah garis putus-putus. Nah, tinggal kita uji titik 0,0-nya juga. Nah, 0 ini 0 dikurang 0. Nah, 0 dengan 1. 0 titik-titik 1. 0 besar atau kecil dari 1? Nah, kecil. Berarti 0 itu kecil dari 1. Maka bagian 0 atau bagian sebelah atasnya ini itu bagian daerah yang kecil. Yang diminta diarsirnya di soal di sini bagian kecil juga ya. Berarti kita arsir yang bagian atasnya ini juga. Nah, itu. Nah, kemudian ada X besar sama dari 0. Nah, berarti sumbu X, nilai X-nya itu yang besar dari 0. Nah, ke sebelah kanannya ini semua. Nilai Y-nya juga besar sama dari 0. Berarti Y-nya yang bagian atas semua. Wow, di sini arsirannya terlalu banyak ya. Nah, jadi di sini tinggal adik-adik lihat yang terkena arsiran keempat-empatnya yang mana. Berarti dari garis yang pertama, yang kedua, yang ketiga, sama yang keempat. Nah, itu daerah yang... Nah, kalau kakak lihat ini daerahnya yang di tengah ini. Nah, jika adik-adik ragu atau bingung tentang daerah yang sedikit ini, nah itu cara mengarsirnya bisa kita rubah. Karena di sini dia berimpit arsiran pertama sama yang kedua. Nah, untuk cara yang kedua boleh kita arsir yang bagian salahnya itu ya. Nah, boleh kakak pindahin dulu gambarnya ke bagian bawah. Nah, ini cara arsir yang kedua. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Titiknya tadi 2 sama 3. 2 sama 3, ini garisnya garis lurus ya. Nah, yang diarsir yang pertama tadi kan garisnya bagian bawah. Nah, maka kalau kini kita arsir lawannya. Boleh kata kuncinya di sini arsir yang salahnya. Nah, yang benar bagian bawah, yang salahnya bagian atas. Nah, kita arsir bagian atasnya nih. Oke, di titik yang kedua, min 1 sama 1. Min 1, di sini 1. Garisnya garis putus-putus. Nah, di sini daerah arsirannya bagian atas ya. Bagian atas garis putus-putus berarti yang salahnya bagian bawah. Nah, kita arsir bagian bawahnya. Nah, kemudian untuk sumbu X besar sama dari 0.
untuk sumbu X besar sama dari 0, berarti X-nya sebagian ke kanan ini. Nah, yang kita arsir bagian ke belakangnya. Nah, kemudian Y-nya besar sama dari 0, berarti Y yang bernilai positif, maka yang kita arsir yang salahnya bagian bawahnya ini. Nah, maka daerah yang bersih di tengah ini, nah itulah dia sebagai daerah penyelesaian dari ketidaksamaan linier ini. Nah, ini dia. Boleh kakak tandain di sini daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaian HP. Nah, kira-kira menurut adik-adik mana yang gampang, yang pertama atau yang kedua? Kalau yang pertama arsirannya di sini berimpit, kita ambil yang kena keempat-empatnya. Kalau yang kedua ini yang tidak kena arsirannya yang kita ambil, atau daerah yang bersihnya yang kita ambil. Oke, bagi adik-adik yang menurut adik gampang, nah boleh komen di kolom komentar ya. Oke adik-adik, nah itu tadi materi tentang daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel ya. Nah, tunggu video kakak yang lainnya adik-adik. Mudah-mudahan video kakak ini bermanfaat bagi adik-adik. Nah, mohon maaf jika ada salah hitung dan salah kata. Nah, jika adik-adik ada yang ragu atau bingung tentang pembahasan ini, silahkan komen di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.